Pernah kebayang nggak sih gimana sih sebuah situasi yang tadinya biasa aja, tiba-tiba bisa berubah jadi mimpi buruk? Nah, kali ini kita akan membedah anatomi ketakutan, menelusuri langkah demi langkah bagaimana ketegangan psikologis itu dibangun sampai ke puncaknya yang paling mengerikan. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Semuanya tuh berawal di malam Natal yang ya biasa aja. Protagonis kita, Angela, dia itu orang terakhir yang masih di kantor, dan jujur aja, dia cuma pengen cepet-cepet pulang ke keluarganya. Gak aneh kan? Nah, ada telepon masuk dari saudaranya. Ini kelihatannya sepele ya, cuma telepon keluarga. Tapi ini penting banget. Ini tuh jangkar kita ke dunia yang normal. Pengingat akan kehangatan keluarga yang lagi nungguin dia. Dalam setiap film thriller yang bagus, fondasi normalitas kayak gini sengaja dibangun biar pas dihancurin nanti rasanya lebih nyesek. Terus ada momen canggung ini nih. Dia ketemu rekan kerjanya, Jim, yang minta maaf karena mabuk di pesta Natal. Kelihatannya sepele banget. Aneh doang, tapi percaya deh, interaksi kecil ini adalah bibit yang nanti bakal tumbuh jadi sesuatu yang jauh lebih brutal. Nah, disinilah mimpi buruknya benar-benar dimulai. Tapi perhatiin deh, awalnya itu bukan dengan kekerasan, sama sekali bukan. Malah sebaliknya, mimpi buruk ini justru dimulai dengan senyuman dan tawaran bantuan dari Satpam Tom. Dan inilah jebakan pertamanya. Dengerin baik-baik kalimat ini. Kau tidak akan pernah dapat taksi di malam Natal. Ini bukan sekedar basa-basi loh. Ini adalah awal mula manipulasi. Si Tom ini bukan lagi nolongin, dia itu lagi nanam benih keputusasaan. Taktiknya tuh simple tapi efektif banget. Pertama, dia ciptain masalah. Mobil Angela nggak nyala, taksi juga nggak ada. Dia sengaja menciptakan sebuah kebutuhan yang cuma dia yang bisa penuhin. Dan begitu kebutuhan itu tercipta, dia langsung maju sebagai satu-satunya solusi. Aku punya charger aki. Kalau memang akinya, aku bisa menyalakannya lagi. Kalian lihat kan, betapa cerdiknya ini? Cuma dalam hitungan menit, Tom berhasil mengubah dirinya dari sekedar satpam jadi satu-satunya harapan Angela. Di saat itu juga, pertahanan psikologis Angela mulai runtuh, dan tanpa sadar, dia melangkah makin dalam ke jaring yang udah disiapin. Dan, boom! Disinilah semua kepura-puraan berakhir. Garasi parkir yang tadi cuma tempat umum, sekarang jadi penjara pribadinya. Angela dibuat pingsan, dan pas dia sadar, dia udah dirantai ke meja, pakai baju baru, dan dipaksa jadi tamu di makan malam Natal paling gila yang pernah ada. Yang paling penting di sini tuh syoknya, guncangan psikologisnya. Coba bayangin, dari seorang profesional yang punya kendali atas hidupnya sendiri, Angela sekarang jadi kayak boneka. Ini bukan cuma penculikan biasa, ini tuh soal penghapusan identitas, soal penegasan kalau sekarang Tom yang punya kuasa penuh. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Makan malam ini jelas bukan soal makanannya kan? Ini adalah arena permainan psikologis yang super kejam, yang tujuannya cuma satu, menghancurkan mental Angela. Perhatiin deh gimana Tom memutarbalikkan fakta. Dia bilang, pikirkan sedikit tentang dirimu sendiri, seolah-olah cinta keluarga itu beban. Ini cara halus buat memutus ikatan emosional Angela dengan dunia luar. Biar Angela merasa sendirian dan satu-satunya orang yang bisa diandalkan, ya cuma Tom. Ini teman-teman adalah gaslighting dalam bentuknya yang paling murni. Tom secara sistematis bikin Angela ragu sama dirinya sendiri, sama persepsinya, sama perasaannya, bahkan sama kewarasannya. Dia seolah-olah nulis ulang realita, di mana dia itu penyelamat dan dunia luar itu ancaman. Dan puncak dari kekejaman psikologisnya, panggilan telepon paksa ini. Angela harus nelepon keluarganya dan bohong. Ini brutal banget. Kenapa? Karena ini nggak cuma motong satu-satunya harapan dari luar, tapi yang lebih parah, ini bikin dia jadi peserta aktif dalam penyekapannya sendiri. Dia dipaksa pakai suaranya sendiri untuk memutuskan tali penyelamat terakhirnya. Kebayang nggak sih? Nah, di titik inilah alur ceritanya bergeser total. Pas Tom nyeret Jim rekan kerja Angela masuk ke situasi ini, permainannya berubah. Udah bukan lagi soal perang psikologis, tapi jadi horor fisik yang benar-benar mengancam nyawa. Tom menyerang Jim dengan brutal di depan mata Angela. Secara cerita, ini momen yang krusial banget. Serangan ini menghapus semua keraguan. Sekarang jelas, Tom ini mampu melakukan kekerasan yang ekstrim. Nggak ada lagi harapan buat negosiasi atau ngomong baik-baik. Angela sekarang sadar, satu-satunya jalan keluar adalah melawan. Dan inilah titik baliknya, transformasinya. Angela bukan lagi korban pasif yang cuma bisa nunggu diselamatin. Dia berubah jadi seorang penyintas yang aktif. Dia berjuang untuk hidupnya. Kekuatan mental yang selama ini dia pakai buat bertahan, sekarang harus diwujudkan jadi perlawanan fisik.
Oke, kita masuk babak akhir. Angela berhasil kabur, dan sekarang permainannya dibalik. Mangsa jadi pemburu. Garasi parkir yang tadinya penjara dia, sekarang jadi medan perangnya. Dia pakai setiap sudut dari labirin beton itu buat keuntungannya. Dan pengejaran pun dimulai. Coba bayangin deh, Gema langkah kakinya di lorong-lorong beton yang dingin, jantungnya berdebar kencang, sementara bayangan Tom dan anjingnya terus ngejar di belakang. Sempat ada secercah harapan yang langsung dihancurin lagi dengan kejam. Angela berhasil manggil bantuan lewat intercom, tapi Tom mencegat panggilannya. Dengan tenangnya, dia pura-pura jadi operator 911. Ini benar-benar tusukan psikologis terakhir dari dia. Harapan muncul lagi waktu polisi datang. Tapi Tom, dengan topeng orang baiknya, berhasil ngeyakinin mereka kalau semua aman-aman aja. Dan polisinya pergi. Di momen yang super menegangkan ini, Angela sadar dia benar-benar sendirian. Nggak ada kesatria berkuda putih yang bakal datang nolongin dia. Selamat Natal, Thomas. Wow, kalimat penutup yang dingin, tapi penuh kemenangan. Dengan borgol yang sama yang pernah ngikat dia, Angela sekarang ngejebak penyiksanya. Dia nggak cuma bertahan hidup, dia menang. Dia memenangkan permainannya dengan aturan si predator itu sendiri. Angela memang berhasil keluar dari garasi itu. Tapi, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar. Kalau kamu berhasil selamat dari monsternya, gimana caranya kamu bisa kabur dari mimpi buruknya? Ini jadi pengingat ya, kalau luka psikologis itu bakal tetap membekas jauh setelah ancaman fisiknya hilang.